Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya masih membahas soal-soal tentang kesetimbangan kimia. Materi kimia kelas 11 semester 1. Nah, bagaimana penyelesaian atau pembahasannya? Yuk disimak ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja saya mulai. Soal nomor 1. Tuliskan rumus hukum kesetimbangan K untuk reaksi berikut. Oke, di video kali ini saya hanya membahas tentang kesetimbangan yang konsentrasi ya. Jadi kan K itu ada dua ya kalau di kesetimbangan ini. K berdasarkan konsentrasi kita kenal dengan istilah Kc. K berdasarkan tekanan atau pressure kita simbolkan dengan Kp. Jadi kita bahas yang Kc dulu di video kali ini. Oke. Nah, nomor 1 yang A atau rumus umumnya dulu ya. Sebenarnya kalian udah pasti belajar di sekolah ya. Nah, K itu adalah konsentrasi produk-produknya dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan-reaktannya dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Oke, jadi kita tinggal masukin aja. Jadi atau bisa dibilang kanan per kiri lah kalau mau simpelnya gitu ya. Tetapi harus ada yang diingat note-note-nya ya. Untuk ini fase-fase ini harus hati-hati. Yang gas, solid, liquid, aqueous kita harus hati-hati dengan itu. Karena untuk K ini, untuk kesetimbangan ini nilainya itu yang bisa diabaikan adalah yang berfase solid dan berfase liquid. Nah, jadi solid dan liquid itu kita tidak libatkan dalam perhitungan ataupun dalam rumus. Kenapa? Karena konsentrasi yang namanya solid atau padatan itu dan liquid atau cairan lelehan itu tidak berubah. Ya, jadi kita pakai saja yang berubah-berubah itu adalah si gas dan aqueous. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan itu. Nah, jadi yang A itu kan semuanya gas, aman, semuanya kepakai. Jadi yang kanannya apa? Ya konsentrasi si PCl3 dikali konsentrasi Cl2 karena koefisien juga cuma satu ya. Jadi tinggal masukin aja rumus gini. PCl5. Ini yang A. Seterusnya caranya akan sama seperti itu ya. Untuk yang B kita lihat fasenya semuanya gas, aman ya. Berarti yang kanan itu ada SO2, Cl2. Jangan lupa kok karena koefisiennya ini 2, jadi dia berpangkat 2. Kali O2 per SO3-nya juga pangkat 2 ya. Cl2-nya juga pangkat 2. Inilah yang B. Yang C, K sama dengan CH3OH. Karena ini kan semuanya gas juga yang C ini, jadi bisa kepakai semua. CO H2 kuadrat pangkat 2. Yang D, nah ini hati-hati, yang solid langsung aja kita coret. Jadi ini tinggal konsentrasi Zn2+ dibagi konsentrasi Cu2+. Sedangkan yang E, oke, ini solidnya di sebelah kanan ya. Maka yang seperti ini nanti jadi 1 per. Ya, jadi 1/, konsentrasi NH3. NH3-nya pangkat 2 kali konsentrasi CO2-nya pangkat 1. Inilah untuk soal nomor 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut nomor 2. Dalam suatu ruangan tertutup, volumenya 10 liter. Jadi volume totalnya ya. Direaksikanlah gas nitrogen 0,5 mol, gas oksigen 0,5 mol. Jadi reaksi seperti ini. Oke, lalu katanya pada saat tercapai kesetimbangan 0,3 mol gas nitrogen
Nah, berapakah nilai tetapan kesetimbangannya pada kondisi itu? Oke, jadi untuk kesetimbangan begini, yang pertama dilakukan adalah menulis ulang reaksinya, memastikan semua sudah dalam keadaan koefisiennya udah pas gitu ya, udah balance ya, udah setara ya. Dan lihat juga fasenya. Ini karena gas semua aman. Tulis ulang aja lagi. Nah, kita buat kondisinya. Ada kondisi mula-mulanya awalnya, lalu kondisi pada saat bereaksi, dan kondisi pada keadaan setimbang. Tadi katanya awalnya adalah 0,5 mol di gas nitrogen. Gas nitrogen itu N2 ya. Oksigennya juga sama 0,5 mol. Ini karena awal dia belum ada tadi. Lalu seiring waktu kan tercapailah kesetimbangan. Di keadaan kesetimbangan itu ada gas nitrogen katanya 0,2. Nah, nitrogen kan ini ya. Di sini nih, timbang di sini 0,3 itu ya. Jadi kita bergerak dari sini. Kalau ini 0,3 dan ini 0,5 awalnya, berarti yang bereaksi pasti 0,2 dong selisihnya ya. Lalu hati-hati dengan bagian yang R ini. Di bagian reaksi itu perbandingan perbandingan mol yang bereaksi adalah perbandingan koefisiennya juga. Ya, ini kan koefisiennya 2, N2-nya 0,2 mol yang bereaksi. O2-nya koefisiennya 1 berarti setengahnya 0,1. Ya. Begitu juga dengan N2O karena koefisiennya 2 jadi dia 0,2 yang terbentuk. Kurangkan 0,5 kurang 0,1 0,4 turunkan 0,2. Nah, semuanya masih dalam satuan mol. Nah, karena KK itu yang tadi kita pakai adalah KC berdasarkan konsentrasi, maka kita harus ubah mol ini menjadi molaritas. Ya, bagikan saja dengan volumenya ya. Volumenya kan dikasih tahu 10 liter. Bagi saja semuanya. Oke. Tahu kita dapatkan di sini jadi 0,03 M, 0,04 M, 0,02 M. Karena yang ditanya K, nilai KC-nya. Ingat tadi K adalah konsentrasi dari produknya N2O dipangkatkan koefisien dibagi reaktan-reaktannya. Ada N2 pangkat 2, O2 pangkat 1. Masukkan angkanya. N2O itu kan 0,02 kuadrat, masukin aja. Nah, yang ini 0,03 kuadrat 0,04. Ini berarti 410 minus 4 ya. Per 9 kali 10 pangkat minus berarti minus 4 juga. Dikali 4 kali 10 pangkat minus 2. Coret ini ya. Berarti atau 4-nya juga bisa dicoret. Tinggal naik ke atas 10 pangkat 2-nya jadi 100 per 9. 11,11 gitu ya. Itulah jawabannya ya. Lanjut nomor 3. Nilai tetapan K, kesetimbangan K, ada suatu reaksi ini adalah 4. Tentukanlah tetapan kesetimbangan K untuk reaksi yang lain. Bukan reaksi lain ya, reaksi yang sama tapi di kotak-katik lah gitu ya. Jadi ini kita bisa menentukan tetapan kesetimbangan suatu reaksi yang mirip dengan reaksi lain ya berdasarkan nanti kita lihat koefisiennya itu mengalami perubahan, pengalian ataupun pembagian atau reaksinya dibalik atau gimana nanti kita bisa lihat ya. Nah, jika reaksi kesetimbangan dibalik ini artinya yang produk jadi reaktan, reaktan jadi produk, maka harga KC-nya juga dibalik. Ya, dibalik di sini artinya harga K-nya menjadi 1 per. Nanti kita lihat. Jika reaksi kesetimbangan dibagi faktor N, maka harga KC baru sama dengan akar pangkat N dari KC reaksi sebelumnya. Kalau ribet nanti kita langsung aja kita praktekkan ya. Oke, jika reaksi kesetimbangan dikali faktor N, maka KC baru adalah harga KC yang sebelumnya dipangkatkan dengan faktor N.
KC reaksi total adalah hasil kali KC dari reaksi-reaksi yang digabungkan. Oke, jadi kita perhatikan dulu baik-baik. H2 tambah I2 2HI. Nah, ini nilai K-nya sama dengan 4. Tuh katanya ya. Baru yang ditanyakan, saya buat agak ke bawah. HI menjadi atau setimbang setengah I2. H2 tambah setengah I2. Berapakah harga K-nya gitu. Nah, kita lihat fokus dulu ya. Ini dari awal yang satu ya, menjadi kedua ini berapa step sih perubahan yang terjadi gitu. Ya, kalau kita jeli, kita misalnya lihat HI. HI di kanan di awalnya, koefisiennya 2. Yang diminta di kiri koefisien 1. Berarti reaksi yang nomor 1 ini pertama kita harus putar dulu atau balik dulu. Jadi 2HI H2 tambah I2. Nah, reaksi dibalik tadi katanya reaksi keseimbangan dibalik, maka KC-nya juga dibalik. Dibalik di sini adalah menjadi 1/nya. 1/K awal. Berarti sama dengan 1/4. Itu ya dari step ini ke sini ya. Lalu dari sini ke sini kita lihat apa yang terjadi. Kan kalau kita lihat semuanya koefisiennya dibagi 2. Ya. Jika koefisien dibagi 2, dibagi faktor N di sini, maka yang barunya, K yang baru adalah akar pangkatnya. Karena dibagi 2 ya berarti biasa ya, akar dari 1/4. Nah, jadi ini sama dengan setengah. Ya, jadi pahami stepnya itu dalam artian kita harus jeli ngelihat reaksi itu diapain sih gitu. Apakah dibalik ataukah dikali koefisiennya ataukah dibagi koefisiennya. Ya, lalu pertimbangkan keempat tadi nih yang mana yang cocok gitu. Oke. Setengah ya jawaban nomor 3 ya. Nomor 4. Pada T derajat Celcius dalam suatu ruangan 10 liter ada kesetimbangan PCl3, PCl5, PCl3, Cl2. Reaksi kesetimbangannya ini tentukan nilai tetapan kesetimbangannya. Oke, karena ini sudah dikasih tahu dalam keadaan setimbang, ini tinggal kita masukin saja datanya. Ini kan PCl5 dan ini semua gas ya, jadi semuanya kepakai, aman. PCl3 tambah Cl2. Maka harga K-nya konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 per konsentrasi PCl5. Tadi katanya ini 0,2 mol, 0,3 mol, 0,1 mol. Oh iya, jangan lupa dibagi volume ya. Bagi 10 supaya dalam bentuk molaritas ya. 0,02, 0,03, 0,01. Masukkan ke sini. PCl3-nya 0,03, 0,01, 0,02. Semuanya koefisien 1 jadi pangkat 1 semuanya aman. Ini kalau kita hitung berarti 3 kali 10 pangkat minus 4. Ini 2 kali 10 pangkat minus 2. Berarti jadi ini 1,5 ya. 10 minus 2 atau 0,015 ya. Oke, itulah nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut ya. Last one, nomor 5. Diketahui reaksi kesetimbangan dan nilai K pada 1000 Kelvin untuk reaksi. Oke, ada reaksi 2 ya, 2 reaksi ya. Oke, inilah KK-nya. Oke, tentukan nilai tetapan kesetimbangan K pada suhu 1000 K untuk reaksi. Nah, oke, ini yang seperti tadi. Ini bagian 4 ini ya. Harga KC untuk reaksi total sama dengan harga KC dari reaksi-reaksi yang digabungkan ini. Jadi nanti kita gabungkan reaksi 1 dan 2 ini untuk bagaimana caranya misalnya ini menjadi reaksi yang ketiga. Ya, ini kayak belajar waktu kelas 11 juga ya tentang hukum Hess. Jadi kita bolak-balik itu loh. Nah, jadi yang nomor 3 ini adalah target ya. Jadi targetnya adalah CO tambah H2O, CO2 plus H2. Oke, kita tinggal lihat
data 1 itu ada CO di kiri, 1 koefisiennya, di target juga 1 koefisiennya di kiri. Jadi reaksi 1 tinggal tulis ulang. CO2-nya juga pas ini. Jadi ini K-nya 10 pangkat 11 ya. Nah, ini K yang baru nanti yang ditanya gitu. Lalu reaksi 2, H2O-nya juga di kiri ini. Jadi ini tinggal langsung aja nih, tinggal masukin aja. Tinggal tulis ulang aja, nggak ada yang dikotak-katik seperti tadi nomor 3. H2 tambah setengah O2, maka K-nya 7,1 kali 10 pangkat minus 12. Nah, berdasarkan data poin 4 tadi ini, harga Kc suatu reaksi total. Jadi ini reaksi total, reaksi ketiga, sama dengan hasil kali dari reaksi-reaksi yang digabungkan. Jadi ini tinggal dikalikan aja. Kali ini 7,1 kali 10 pangkat minus 12 kali 1,1 kali 10 pangkat 11. 7,1 kali 1,1 7,81 minus 12 kali 10 pangkat 11 berarti 10 pangkat minus 1 ya, 0,781. Itulah dia jawabannya. Oke, jadi di video kali ini 5 soal saja. Di video-video sebelumnya juga ada tentang kesetimbangan kimia ya. Jadi kalau mau cari versi soal-soal lain, kalian bisa main ke di YouTube saya ini, cek-cek lagi video-video tentang kesetimbangan kimianya. Oke, maaf kalau ada kesalahan, kekurangan maupun penulisan typo misalnya ataupun sound audio, mohon maaf. Ini tujuannya cuma untuk membantu belajar tentang kesetimbangan kimia. Oke, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.